Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai tugas Big Data Analysis, yakni tentang stabilitas makroekonomi di berbagai negara. Nah, berikut adapun beberapa dari berbagai negara dan data dan analisis pada tahun 2025. Nah, itu yang mana proyeksi pertumbuhan ekonomi global berdasarkan laporan WEO atau World Economy Outlook, yang mana IMF edisi Oktober 2025, perekonomian global diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang bersifat moderat dan cenderung melambat. Nah, dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu sebelum pandemi, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan berada pada kisaran 3,2% sampai 3,3%. Nah, dengan kecenderungan perlambatan lanjutan pada tahun 2026 nanti, proyeksi ini mencerminkan kondisi ekonomi global yang masih berada dalam fase penyesuaian. Di tengah berbagai tekanan struktural seperti peningkatan praktik atau proteksionisme perdagangan, tingginya risiko fiskal akibat beban utang pemerintah, serta ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan di sejumlah kawasan strategis dunia. Di sisi lain, IMF mencatat bahwa inflasi global menunjukkan tren penurunan secara bertahap seiring dengan pengetatan kebijakan moneter sebelumnya yang mulai menunjukkan hasil. Nah, meskipun demikian, tingkat inflasi masih memperlihatkan variasi yang cukup signifikan antara negara dan kawasan, tergantung pada struktur ekonomi, kebijakan domestik, serta tingkat ketergantungan terhadap impor energi dan pangan. Yang ada pun analisanya ialah capaian pertumbuhan global pada level tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian dunia berhasil menghindari resesi global, namun belum sepenuhnya kembali ke lintas pertumbuhan jangka panjang sebelum krisis pandemi. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dengan menjaga stabilitas makroekonomi, terutama bagi negara berkembang yang lebih rentan terhadap gejolak eksternal. Nah, fluktuasi arus modal dan perubahan kebijakan moneter negara maju dengan ruang kebijakan yang semakin terbatas, negara-negara tersebut dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di atas ini grafik tentang analisa berbagai negara dengan perkembangan emerging. Nah, masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi global pada 2025 meskipun berada dalam lingkungan ekonomi internasional yang penuh dengan ketidakpastian. Poin analisa utamanya ialah Indonesia dan Cina berada pada kelompok pertumbuhan tertinggi. Nah, hal ini mencerminkan stabilitas makroekonomi yang relatif kuat, ditopang oleh inflasi yang terkendali, kebijakan moneter yang adaptif, serta permintaan domestik yang masih solid. Yang kedua ialah zona euro dan Inggris menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih rendah. Nah, kondisi ini menandakan stabilitas makro yang bersifat defensif, di mana kebijakan moneter lebih diarahkan pada pengendalian inflasi dibandingkan ekspansi ekonomi. Nah, yang ketiga, negara berkembang secara agregat tumbuh lebih tinggi dari rata-rata global, namun pertumbuhan ini disertai risiko struktural seperti ketergantungan pada kebijakan moneter negara maju. Nah, yang keempat ada Pakistan dan Meksiko, berada pada level pertumbuhan menengah hingga rendah, mencerminkan stabilitas makro yang masih rapuh akibat tekanan inflasi kebijakan suku inflasi terhadap stabilitas makroekonomi. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi tidak selalu identik dengan pertumbuhan tinggi, melainkan dengan keseimbangan antara inflasi nilai tukar dan ekspansi output. Nah, negara dengan kebijakan moneter yang kredibel dan koordinasi fiskal yang kuat cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Nah, kesenjangan pertumbuhan antara negara maju dan berkembang masih cukup lebar, namun yang berpotensi mengaruhi stabilitas ekonomi global dalam jangka menengah. Selanjutnya, negara maju, zona euro dan Inggris. Zona euro. Di kawasan zona euro, stabilitas makroekonomi pada 2005 relatif terjaga melalui pendekatan kebijakan moneter yang hati-hati dan konsisten. Bank Sentral Eropa diperkirakan akan mempertahankan tingkat suku bunga kebijakan hingga akhir 2026 sebagai respon terhadap kondisi inflasi yang mulai mendekati target dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil namun tidak terlalu ekspansif. Tingkat inflasi zona euro tercatat sekitar 2,2%, sedikit di atas target resmi ECB sebesar 2%, tetapi masih berada dalam rentang yang dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan tekanan harga yang berlebihan.
Pertumbuhan JPJ zona euro tergolong mendekat, yakni sekitar 14,4% sampai 1,3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada Eropa dalam fase soft landing, di mana stabilitas makro lebih diutamakan dibandingkan ekspansi ekonomi agresif. Inggris berbeda dengan zona euro. Perekonomian Inggris pada 2025 menghadapi tekanan inflasi yang relatif lebih tinggi, memproyeksikan bahwa Inggris akan mencatat tingkat inflasi tertinggi di antara negara melalui sekitar 3,4%, meskipun pertumbuhan ekonomi tetap positif dengan estimasi GPD sekitar 1,3%. Tingginya inflasi ini mencerminkan adanya tekanan struktural dalam perekonomian Inggris, termasuk biaya energi, harga pangan, serta penyesuaian pasar tenaga kerja pasca ketidakpastian ekonomi sebelumnya. Inflasi yang berada di atas target Bank of England menemukan bahwa stabilitas harga masih menjadi tantangan utama dalam kebijakan makroekonomi Inggris. Namun demikian, pertumbuhan GDP yang tetap positif mengindikasikan adanya daya tahan ekonomi yang cukup baik. Meski demikian, risiko tetap yang cukup baik membayangi, terutama terkait dengan tekanan biaya hidup masyarakat, penurunan daya beli real, serta volatilitas pasar tenaga kerja yang berpotensi membatasi ruang kebijakan moneter di masa mendatang. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, negara berkembang dan emerging markets di Cina, yaitu proyeksi OECD menunjukkan pertumbuhan Cina akan melambat namun tetap kuat, yaitu sekitar 4,7% sampai 4,8%. Seiring upaya memobilisasikan ulang ekonomi dari ekspor ke konsumsi domestik. Nah, analisis pertumbuhannya yang solid menunjukkan stabilitas makro, namun transisi struktural yang digalakkan IMF juga mendesain tangan yang menengah merupakan kebutuhan informasi untuk menyeimbangkan ekspor dan konsumsi domestik. Nah, adapun negara Pakistan. Nah, Bank Sentral Pakistan diperkirakan mempertahankan suku bunga tinggi, yaitu sampai sekitaran 11% untuk menghadapi resiko inflasi yang masih signifikan. Inflasi sekitar 6,1% pada akhir 2025, meskipun berdekat penurunan dari tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu analisis suku bunga tinggi mencerminkan tentang stabilitas harga dan pertumbuhan untuk mempertahankan cadangan eksternal, sehingga kebijakan moneter cenderung bersifat produktif dibanding mendorong pertumbuhan. Nah, adapun negara Meksiko, ekonomi Meksiko tetap dianggap solid dan tangguh dengan inflasi di kisaran 3,8% meskipun ada risiko domestik. Bank sentral telah menurunkan bunga secara bertahap. Nah, analisisnya, kondisi ini mencerminkan keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhannya. Nah, Meksiko ini menunjukkan bahwa perekonomian emerging dapat terdapat stabil dalam kondisi global yang tidak pasti, meskipun tekanan inflasi dan fiskal tetap ada. Nah, yaitu yang keempat, ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Nah, menurut laporan World Bank, yaitu negara berkembang menghadapi perlambatan pertumbuhan rata-rata negara berkembang diproyeksi sekitar 3,8%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan negara penghasilan rendah belum tentu tumbuh sekitar 5,3%. Nah, adapun analisisnya yaitu menunjukkan ketimpangan dalam stabilitas makro, meskipun negara berkembang tumbuh lebih cepat secara absolut dibandingkan negara maju. Nah, mereka lebih rentan terhadap gejolak perdagangan global, arus investasi, dan tekanan fiskal yang dapat menunjukkan efektivitas kebijakan moneter dan fiskal. Nah, itu yang terakhir yaitu kesimpulan stabilitas makro di 2025. Negara kawasan GDP 2025 global rata-rata yaitu 3,2 sampai 3,3%, menurun secara
Terus yaitu analisis global singkat. Risiko terhadap dapat proyeksi yaitu negara berkembang secara relatif lebih rentan terhadap gejolak eksternal, meskipun beberapa negara menunjukkan ketahanan yang baik melalui kebijakan moneter yang adaptif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.